Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali tentu dalam sebuah program yang insya Allah bisa menguatkan keimanan dan juga keislaman kita. Ya, sentuhan kolbu hanya di TVRI Jogja memang istimewa. Kabar baik, mudah-mudahan Anda mengawali hari ini dan sudah diniatkan untuk melakukan banyak hal. Jangan lupa pasti untuk bersedekah. Bersedekah yang paling ringan adalah dengan tersenyum. Jadi kalau pagi hari ini belum tersenyum, nah kayaknya harus senyum dulu deh ya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang satu hal yang mungkin agak berbau-bau romantis, tapi romantisnya dengan Allah gitu ya. Ya, temanya adalah cinta membuat ibadah menjadi indah. Tentunya nanti akan dikupas ya bersama seorang narasumber yang juga hadir penuh dengan cinta untuk menyapa Anda pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada. Ada Bapak Dr. H. Sukamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kira-kira cinta apa yang mau diberikan nih kepada pemirsa, Ustadz? Cinta yang tulus, cinta yang sejati, cinta pada Allah Subhanahu cinta yang wa tulus, Ta'ala. tapi jangan nyanyi ya Ustadz ya. Ada satu lagu juga cinta yang tulus ya. Baik, menarik sekali tema kita kali ini karena memang ternyata kalau kita bicara cinta bukan hanya masalah yang berdua-duaan gitu ya, tapi ini juga berdua ya Ustadz ya, berdua dengan Allah maksudnya gitu ya. Tapi berdua juga kita di sini juga dilengkapi dengan majelis taklim yang insya Allah juga ingin sama-sama belajar dengan kita semua di Sentuhan Kolbu dari Majelis Taklim As-Sakinah Perumahan Margorejo Asri, Margorejo Tempel Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bersama kembali ya Bapak Ibu ya di Sentuhan Kolbu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan iman takwanya gimana Bu? Masih istiqomah? Insya Allah gitu ya. Ya, senang sekali pemirsa bersama dengan Majelis Taklim As-Sakinah Perumahan Margorejo Asri, Tempel Sleman. Kita akan mengupas sama-sama berbagi tentang cinta dan ibadah. Ada kaitannya ternyata ya antara cinta dan ibadah. Tapi sebelumnya saya mau ngetes dulu nih ya. Kira-kira ibu-ibu sudah hadir penuh dengan cinta belum di sini ya dengan sentuhan kolbu? Boleh saya tes dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, sentuhan kolbu. Sejuk ya. Oh iya, sudah terasa sejuk ya, apalagi pagi-pagi mengawali hari ini. Baik Ustadz, nanti kelamaan kita sejuk kita belum bisa merasakan cintanya ini Ustadz. Nah, tadi cinta membuat ibadah menjadi indah. Nah, kalau kita bicara cinta, mungkin bisa didefinisikan dulu nih Ustadz. Cinta itu seperti apa sih dalam kacamata Islam? Baik, cinta itu bisa didefinisikan sebagai sebuah rasa suka yang sangat mendalam, yang biasanya diikuti dengan rasa kangen ketika berpisah dan rasa bahagia ketika bertemu atau berjumpa. Nah, menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau membagi cinta itu menjadi dua. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebutkan sebagai cinta khusus, mahabbah ilallah atau mahabbah fillah walillah, yaitu cinta yang diliputi dengan rasa suka yang sangat mendalam, rasa rindu yang amat mendalam ketika dia seolah-olah berpisah pada Allah, dan bahagia ketika sedang bertemu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta yang seperti ini itu dicirikan dengan penghambaan, dengan perendahan diri yang luar biasa, dan diikuti dengan ketakwaan yang totalitas. Itu namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan mahabbah ilallah atau mahabbah fillah walillah itu. Nah, cinta jenis kedua menurut Syekh Shalih Al-Fauzan disebut dengan al-mahabbah al-mustarikah, dan beliau membagi cinta mustarikah ini atau al-mahabbah al-mustarikah ini menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan al-mahabbah al-mustarikah atau bi'iyah, yaitu cinta kepada makanan, minuman, atau benda-benda lain. Ini disebut dengan cinta yang wajar saja gitu. Dan semua orang akan memiliki cinta yang seperti ini gitu. Nah, yang kedua itu disebut dengan cinta isfaq warahmah, yaitu cinta yang isinya itu kasih sayang. Misalnya kasih sayang orang tua kepada anak, kemudian anak kepada orang tua, atau cinta suami dengan istri, istri kepada suami. Itu disebutnya dengan cinta atau al-mahabbah, isfaq, warahmah. Nah, yang ketiga itu cinta persahabatan yang oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan itu dia sebutkan sebagai al-mahabbah unsin wa ulfin. Itu cinta kepada sesama,
yang diliputi dengan rindu yang amat mendalam, kemudian bahagia yang juga cukup mendalam, tetapi tidak ada rasa kasih sayang. Misalnya cinta persahabatan antar laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kasih sayang seperti lawan jenis, tapi penuh dengan cinta, rindu juga kalau tidak ketemu. Itu namanya cinta unsin wa ulfin gitu. Nah, cinta yang seperti ini mesti menjadi landasan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kenal ibadah itu ada dua jenis, ibadah khusus dan ibadah umum, ya. Ibadah modhoh, ibadah khusus itu yang kemudian dilandasi dengan cinta kepada Allah tadi, itu disebut dengan al-mahabbah fillah walillah. Maka ketika seseorang bisa menghadirkan rasa cinta di dalam ibadahnya, maka mereka akan merasakan rindu yang amat mendalam ketika tidak beribadah lagi. Kemudian rasa bahagia ketika sedang menjalani ibadahnya, itu yang mestinya dijalankan oleh kita sebagai kaum muslimin, orang-orang beriman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa al-ikhlas itu landasannya adalah al-mahabbah. Kalau seseorang sudah bisa menghadirkan rasa cinta yang tulus tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan al-mahabbah fillah walillah, maka yang bersangkutan baru sampailah kepada derajat yang disebut dengan ibadah dengan ikhlas itu. Dan orang yang ibadahnya dengan cinta, akan hadirlah rasa ikhlas itu, maka sampailah kepada puncak kenikmatan yang luar biasa di dalam beribadah. Itu saya kira. Ya, jadi ternyata ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta, saat bertemu dengan Allah, melakukan ibadah, semua jadi indah. Semua gitu ya? jadi indah karena ada rasa bahagia, ada rasa rindu, rasa bahagia. Itulah yang kemudian menjadi terasa indah itu. Bagaimana cara memunculkannya nih, Ustaz? Nah, itu yang paling agak susah Ya, kan? betul. Supaya kita merasakan bertemu dengan Allah juga bahagia, melakukan ibadah juga dengan ringan. Nah, itu gimana caranya nih, Ustaz? Iya, baik. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa cinta? Tadi cinta adalah rasa suka yang mendalam, yang kemudian diikuti rasa rindu ketika berpisah dan diikuti rasa bahagia ketika ketemu. Berarti kita harus memulai belajar untuk menghadirkan rasa suka kepada ibadah-ibadah yang kita jalankan. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah-ibadah modhoh lainnya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan rasa suka itu. Kalau orang sudah suka, maka nanti akan mudah sekali menghadirkan rasa cinta dalam hidupnya. Maka bahagia akan tumbuh, rasa rindu akan tumbuh. Itu baru mereka bisa mendatangkan rasa bahagia dan rindu tadi itu. Berarti akan sampailah kepada keikhlasan di dalam sebuah ibadah. Iya, akhirnya ujungnya pada rasa ikhlas gitu ya. Ujungnya rasa ikhlas yang dilandasi dengan cinta. Menarik sekali, kita masih akan kaji lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini ya Ustadz ya. Baik. Ya, dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Sentuhan Kalbu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih terus bersama kami, pastinya di Sentuhan Kolbu. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Sukamto terkait dengan cinta membuat ibadah menjadi indah. Dan masih juga bersama dengan Majelis Taklim As-Sakinah dari Margerejo Tempel Sleman. Gimana Bu, cintanya udah muncul belum? Udah bergetar-getar belum gitu ya? Biasanya kan kita kalau melakukan sesuatu itu ada rasa getaran gitu ya. Kalau mungkin jadi ingat ya Bu, waktu ketemu Bapak gitu kan dulu pertama kali, atau Bapak yang ketemu Ibu gitu ya, deg-degan gitu. Nah, ini kalau ketemu dengan Allah atau mungkin yang melakukan ibadah gitu, sebenarnya Ya, selain sama. bagaimana tadi ada cara menumbuhkannya. Sama, nah, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan nih Ustadz? Ya, baik. Rasa cinta tadi bisa tumbuh karena diawali dengan rasa suka. Ya, terhadap sesuatu. Demikian juga manusia ya, kita ini kan bisa jatuh cinta diawali dari rasa suka. Ya, sukanya itu apakah karena alasan lahir, apakah karena alasan batin. Maka kalau kita gambarkan rasa suka sesama jenis, ya, sesama manusia maksud saya, lawan jenis, itu seperti digambarkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang sering ditulis di kartu surat undangan tapi jarang dibaca itu ya. Nah, kalau surat undangan itu yang dibaca cuma tanggalnya, harinya,
jamnya, tempatnya di mana gitu ya. Nah, di sana digambarkan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Disebutkan ada dua cinta di sana, cinta mawaddah dan cinta rahmah. Cinta mawaddah dilandasi dengan lahir, cinta mawaddah, cinta rahmah dilandasi dengan alasan-alasan batiniah. Cinta lahir akan hilang karena usia, karena waktu, karena hujan, karena angin, karena kemarau. Tapi cinta batin tidak akan pernah usang karena waktu, karena hujan, karena angin, karena kemarau. Nah, demikian juga kalau kita belajar untuk mencintai ibadah, supaya ibadah kita ini tidak pernah usang, selalu kita lakukan dengan baik, selalu kita lakukan dengan penuh rasa cinta. Maka bagaimana cara mendatangkannya? Maka hadirlah rasa cinta itu yang disebut dengan cinta batin, bukan cinta sekedar lahiriah. Kita mencintai sholat, kita mencintai puasa, kita mencintai zakat itu bukan karena nilai dari sholatnya saja, bukan karena nilai dari zakatnya saja, bukan karena nilai dari puasanya saja, tapi lebih dari itu. Kita mencintai puasa, kita mencintai zakat, kita mencintai ibadah-ibadah lainnya sifat yang madhuh itu karena kita sejatinya mencintai Tuhan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah karakter orang beriman seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah ada rasa cinta yang mendalam, ya, rasa suka yang mendalam, sehingga sampai rasa rindu itu muncul ketika jarang atau sebentar saja dia tidak beribadah, dan rasa bahagia ketika dia sedang menjalani ibadah itu, baik dia puasa, sholat, atau zakat, atau ibadah-ibadah lainnya, barulah itu yang kemudian disebut dengan cinta yang sejati, yang disebut dengan al-muhabbah fillah walillah itu. Dan itulah yang sebenarnya menjadi puncak dari tingkat kepuasan seseorang ketika dia beramal baik, beribadah di dunia ini. Cinta sejati. Wah, gimana Bu cinta sejatinya? Ibu tersenyum kayak udah pengen tanya ya. Iya, boleh kita interaksi dulu ya Ustaz ya, silakan. dengan majelis taklim. Silakan. Yang mau bertanya siapa nih? Ibu atau Bapak? Monggo. Ya, silakan. Ya. Ya, dengan Bapak siapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murjito. Monggo, Pak Yang Murjito. ingin saya tanyakan pada Ustadz adalah makna cinta sejati menurut Islam. Demikian saja Ustadz. Ya, makna cinta sejati Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Murjito. Bagaimana Ustaz? Baik, cinta sejati menurut Islam yang dimaksudkan mestinya adalah cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kepada Allah yang tadi disebut sebagai al-mahabbah fillah walillah, atau cinta khusus kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Rabb semesta alam, adalah cinta yang diliputi dengan penghambaan. Ya, cinta yang diliputi dengan perendahan diri secara maksimum, kemudian diikuti juga dengan ketaatan yang totalitas kepada Sang Pencipta. Itu disebut dengan cinta yang tulus, cinta yang sejati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam setiap ibadah, baik itu sholat, itu puasa, itu zakat, itu haji, maka di dalam dirinya ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa memunculkan rasa ketaatan yang maksimum kepada semua perintah-perintah Allah dan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah bisa menimbulkan rasa kedua ini, rasa penghambaan yang luar biasa, rasa ketaatan yang luar biasa, maka barulah bisa muncul yang disebut dengan keikhlasan itu. Dan seseorang kalau sudah ikhlas, maka luar biasa, semua akan nampak menjadi indah. Begitu Bapak, saya kira. Ya, jadi harus bisa merasakan keikhlasan itu ya. Luar biasa, itu puncak dari hasil sebuah cinta. Ya. Jadi kata Al-Ghazali tadi, al-mahabbah itu bisa menghadirkan rasa ikhlas. Atau kalau dibalik, al-ikhlas itu bisa datang karena adanya sebuah
cinta atau al-mahabbah. Nah, yang jadi masalah itu kalau dalam keseharian ketika kita bicara soal ibadah ya Ustadz ya, kadang-kadang ibadah karena dilakukan ya memang udah aturannya gitu ya, ya memang udah jalannya atau memang harus, kalau nggak dosa. Nah, kan gitu. Artinya kita melakukan ibadah-ibadah baik tadi Ustadz bilang ada ibadah umum, ibadah khusus gitu ya. Nah, gimana caranya Ustadz? Apalagi dengan sekarang kondisi godaannya luar biasa nih. Godaan kita dengan makhluk kecil benda kecil yang ajaib tapi bisa menyita kita berjam-jam daripada kita baca Al-Qur'an misalnya gitu. Gimana tuh? Ustadz. Iya, maka kalau kita bicara lebih luas lagi ya tentang bagaimana kita berbuat baik, itu di dalam Al-Quran itu ada 5 kata yang bertingkat. Ya, kata baik itu kadangkala disimbolkan dengan kata thoyib. Ya, thoyib itu artinya baik, kita berbuat baik, ya, berbuat ibadah yang baik. Kalau sifat-sifat fisiknya yang ditonjolkan itu namanya thoyib. Jadi misalnya makanan yang baik, minuman yang lezat, itu namanya thayyib. Nah, meningkat dari itu kalau kita berbuat baik tapi dari sifat-sifatnya itu kemudian disebut dengan al-khair. Itu ada di Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, Quran surat Ali Imran ayat 110. Ya, disebut dengan kata khair. Itu kita bicara dari sifat-sifatnya yang non fisik. Kalau meningkat lagi seseorang kemudian dia berbuat baiknya itu dilakukan dengan cara yang baik, maka kemudian disebut ma'ruf. Kalau orang berbuat baik dengan cara yang ma'ruf, landasannya keikhlasan, semata-mata hanya Allah yang melihatnya, maka kemudian disebut dengan kata ihsan. Nah, puncak dari semuanya tadi itu mengumpullah kata sifat thayyib, kata sifat khair, kata sifat ma'ruf, kata ihsan, mengumpul dalam satu pribadi seseorang, maka orang itu disebut dengan soleh. Nah, orang soleh inilah yang dia bisa menghadirkan rasa cinta, yang kemudian hadirlah rasa ikhlas di dalam setiap ibadahnya. Nah, maka kalau orang tua kita berdoa, itu mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Tidak pernah kita mendoakan anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang toyib, gitu kan? Karena toyib bertahun-tahun nggak pulang, gitu maksudnya. Dicari ya Bang Toyib gitu ya. Itu ya, saya kira Bapak. Baik, demikian ya tadi Pak Murcito ya. Monggo lanjut lagi. Siapa? Mungkin dari Ibu ada yang bertanya, Ibu atau Bapak, boleh loh. Mumpung di sini ada Pak Kamto. Ada lagi? Tidak ada? Oh ya, baik. Kalau tidak ada, kita jeda dulu Ustadz ya, sebelum kita lanjutkan kembali. Jadi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Sentuhan Kolbu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Sentuhan Kolbu dan kita masih berbicara tentang cinta membuat ibadah menjadi indah. Tentunya dengan Ustadz Sukamto dan juga Majelis Taklim As-Sakinah. Baik, memang sangat luas ya kita bicara cinta, tidak hanya dalam satu kotak yang kita bicara masalah cinta lalu bersifat romantis, tapi ternyata ketika kita terjun ke dalam dunia yang ibadah tadi juga harus dihadirkan cinta gitu ya, sampai kita ketemu dengan cinta sejati. Nah, tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa ada cinta, ada bahagia, ada ibadah, melakukan dengan senang hati gitu ya. Nah, gimana nih kalau dikait-kaitkan dengan ibadah juga? Baik, kata Nabi dalam hadis sahihnya, kalau Rasulullah SAW, inna syadqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebalikannya, innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kata Nabi, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawanya kepada jannah. Jannah itu simbol bahagia di dunia, tempat paling membahagiakan di akhirat. Dan kebalikannya, berbohong itu atau duro ya kalau dalam bahasa Jawa ya, berbohong itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada nar. Nar itu simbol hidup sengsara di dunia, tempat paling menyengsarakan di akhirat. Nah, maka kalau kita buat sebagai sebuah rumusan, kejujuran akan membuat seseorang itu mudah berbuat baik. Nah, ketika orang sudah mudah berbuat baik, maka akan diliputi rasa bahagia dalam cintanya dan dalam hidupnya. Dan orang yang bahagia dalam hidupnya itulah orang-orang yang bisa menghadirkan rasa cinta itu. Nah, orang yang sudah bisa menghadirkan rasa cinta, maka dia akan mudah sekali untuk menghadirkan rasa ikhlas dalam setiap ibadahnya. Nah, maka modal utama untuk kita bisa melakukan segala sesuatu, ibadah baik itu ibadah khusus maupun ibadah
umum, maka modal utamanya adalah sebuah kejujuran. Nah, karena kejujuran akan membuatnya mudah untuk berbuat baik. Hanya orang-orang yang jujur saja yang dia bisa berbuat baik secara maksimum. Ya, dan orang-orang yang sudah mudah berbuat baik seperti ini, maka dia akan mudah bahagia dalam hidupnya. Hatinya akan diliputi dengan rasa kebahagiaan, pikirannya selalu positif. Nah, orang-orang yang pikirannya selalu positif, mudah menghadirkan rasa bahagia, ini mudah pula menghadirkan rasa cinta di dalam hidupnya. Segala sesuatu akan dilakukan dengan penuh cinta. Kalau segala sesuatu sudah dilakukan dengan penuh cinta, maka rasa ikhlas itu akan tumbuh. Apalagi dikaitkan dengan ibadah khusus. Masya Allah, orang yang ibadah dengan cinta itu luar biasa, akan mencintai setiap gerakannya. Oleh karena itu kemudian akan tumbuh rasa bahagia yang luar biasa ketika dia menjalaninya. Nah, sehingga puncak dari kenikmatan dia akan rasakan dan keikhlasan akan tumbuh, maka itulah performan paling puncak bagi seseorang.